jauh lah dari Bandung ke arah selatan. Dan beliau adalah lulusan kedokteran fisik rehabilitasi Unpad di RSAS ya. Mungkin lebih lanjut akan diterangkan apa sih SPKFR, apa sih rehab medik, apa sih bedanya sama dokter-dokter yang lain atau terapis atau apalah gitu yang lebih banyak terdengar di masyarakat kan, kayak ada fisioterapis, ada tukang pijit, ada apa. Nah ini kalau rehab medik itu apa sih gitu kan, nanti secara umumnya akan diterangkan dan selanjutnya nanti akan lebih dalam lagi, lebih detail ke arah penanganan nyeri punggung bawah atau LBP, bukan Luhut Binsar Panjaitan atau apalah. Nah ini LBP ini lebih ke low back pain, jadi yang lebih banyak dirasakan oleh seusia kita lah, atau seusia saya yang sudah 40-an gitu ya. Banyak sekali yang kasusnya. Oke, mungkin tidak memperpanjang pembukaan, akan segera dilanjutkan oleh Dr. Indri Listio ini, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya yakin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini pernah mengalami nyeri punggung bawah atau istilahnya sakit pinggang ya. Biasanya orang-orang itu menyebutnya urat kejepit atau apa ya, yaitu saraf kejepit dan sebagainya. Jadi sebetulnya kejadian nyeri punggung bawah itu sangat banyak. Dan biasanya orang-orang itu akan menganggapnya sebagai sesuatu yang akan hilang sendiri. Jadi seperti apakah nyeri punggung bawah yang harus kita anggap sebagai sesuatu yang serius? Nanti akan saya sharing informasi mengenai nyeri punggung bawah. Namun sebelumnya saya akan menerangkan dulu mengenai apa sih spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Karena banyak yang beranggapan bahwa kedokteran fisik dan rehabilitasi atau dulunya itu disebut sebagai rehabilitasi medik itu berhubungan dengan sesuatu yang rehabilitasi narkoba, gitu. Dan itu tidak betul. Jadi menurut American Board of Physical Medicine and Rehabilitation, kedokteran fisik rehabilitasi itu didefinisikan sebagai salah satu spesialis kedokteran yang berkenaan dengan diagnosis, kemudian tata laksana pasien yang mengalami gangguan fungsi dan disabilitas baik fisik atau kognisi. Jadi yang ditekankan oleh spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu adalah gangguan fungsi. Di dalam spesialis kedokteran fisik rehabilitasi ini kita mempunyai tim, diantaranya adalah psikolog, kemudian speech therapist, occupation therapist, physical therapist, kemudian ortosis, prostesis, dan social worker. Dan nanti ini akan bekerja sama di dalam tim untuk menangani pasien. Sebagai ilustrasi, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini akan menangani pasien mulai dari anak-anak, dewasa, kemudian geriatri. Jadi cakupannya sangat luas. Di mana di dalamnya itu ada subdivisi muskuloskeletal, kemudian neuromuskular, pediatri, geriatri, kardiorespirasi, sport injury, dan yang paling sekarang berkembang adalah pain. Kardiorespirasi ini adalah subdivisi yang saat ini sangat-sangat sibuk karena menangani pasien-pasien corona. Kemudian mungkin lebih jelasnya saya berikan gambaran kepada pasien stroke. Ini kenapa saya ambil pasien stroke, karena sangat menggambarkan bagaimana kerja seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dan timnya. Saat pasien stroke datang, dalam keadaan fase akut, itu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan bekerja sama dengan dokter saraf untuk menangani pasien stroke. Kami akan mendiagnosa pasien stroke, apakah penyebabnya adalah menangani pasien stroke ini, diagnosanya sebagai pendarahan atau penyumbatan, dan bagaimana prognosisnya dilihat dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya,
dari penyakit penyerta yang sudah diderita oleh pasien dan sudah berapa banyak pasien ini mengalami stroke. Kemudian dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga akan menilai gangguan fungsi yang terjadi pada pasien tersebut. Contohnya adalah gangguan mobilisasi misalnya, gangguan komunikasi, gangguan menelan, psikologis, atau kognisi. Kami juga akan mengakses caregiver yang nantinya akan menangani pasien ini, karena hal ini penting untuk pemulihan dari pasien. Yang tidak lupa juga kami akan mengakses juga kondisi lingkungan pasien, kondisi lingkungan rumah, jalan masuk rumah, termasuk berapa lebar pintu, adakah tangga, karena hal ini juga penting untuk fungsi mobilisasi dari pasien, misalnya pasien memerlukan kursi roda kah, atau pasien memerlukan alat bantu yang lain. Sehingga setelah hal ini kita assess, maka akan timbullah yang dinamakan sebagai program atau persepan, atau kalau dokter spesialis lain mungkin adalah obat keluarnya. Nah, ini adalah program kami dari dokter rehab beserta timnya yang menangani pasien dari akut atau kronis dengan tujuan akhir adalah meminimalkan disabilitas pasien atau menghilangkan kalau bisa, sehingga pasien tidak mengalami disabilitas. Kemudian masuk mengenai nyeri punggung bawah sebagai pendahuluan. Nyeri punggung bawah adalah gejala klinis berupa nyeri atau rasa tidak nyaman yang berada di area batas terbawah tulang iga sampai lipat bokong. Bisa disertai dengan penjalaran di nyeri atau nyeri tungkai, bisa satu atau kedua tungkai, ataupun tidak ada penjalaran. Kami membagi onsetnya sebagai akut. Nyeri akut itu di bawah 6 minggu, kemudian subakut 6-12 minggu, dan kronis lebih dari 12 minggu. Kalau dari data statistik itu dikatakan bahwa 40% orang itu pernah mengalami nyeri punggung bawah dalam 6 bulan terakhir. Sedangkan penelitian di Indonesia mengatakan ada yang 18,37%, kemudian di daerah Jatinangor cukup besar 38,4%, dan pasien yang datang ke instalasi rehabilitasi medik ini sekitar 25% itu mengeluhkan nyeri punggung bawah. Yang terbanyak adalah laki-laki dan prevalensi tertinggi adalah usia produktif. Sehingga hal ini akan merugikan karena akan menyebabkan dia tidak masuk kerja. Kemudian untuk supaya kita bisa membayangkan dengan lebih jelas, maka saya akan membahas sedikit tentang anatomi dan biomekanika dari tulang belakang yang daerah lumbar. Di mana tulang belakang daerah lumbar ini fungsinya itu secara umum ada dua, yaitu sebagai kekuatan dan juga fleksibilitas. Di mana kekuatan itu ditentukan oleh susunan dan bentuk tulang. Makin ke bawah, itu tulang akan semakin besar. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah gambar tulang belakang. Sebentar. Nah, ini adalah gambar tulang belakang, di mana disebut ini yang bagian depan adalah korpus. Kemudian ini adalah bantalan atau diskus, dan ini adalah tonjolan tulang yang kami menyebutnya sebagai prosesus. Di sini ada sendi. Sendi yang disebut sebagai sendi faset. Di antara tulang ini ada suatu lubang yang kecil, di mana dia akan keluar saraf spinal disebutnya. Nah, ini akan yang sering bermasalah, yang terjepit karena adanya peradangan di sini atau adanya pengapuran di daerah sini, sehingga menyebabkan jepitan di daerah saraf spinal. Kembali ke slide yang ini. Jadi kekuatan dari tulang belakang itu ditentukan oleh tadi susunan dan bentuk dari tulang, kemudian otot-otot itu sendiri, baik itu otot-otot di tulang belakang ataupun otot-otot di abdomen atau perut, dan juga otot-otot di pelvis yang fungsinya untuk menstabilkan gerakan pelvis, dan juga ligamen. Fungsi yang kedua adalah fleksibilitas, di mana
fleksibilitas ini sangat ditentukan oleh sendi. Susunan dari tulang belakang itu orientasinya berubah, berbeda-beda dari mulai tulang leher sampai dengan tulang ekor, di mana dia berorientasi pada arah tertentu sehingga akan menyebabkan tulang belakang itu bisa bergerak ke depan, membengkuk ke depan atau disebut sebagai fleksi, kemudian ke belakang atau kita menyebutnya mungkin tenggeng ya, kemudian bergerak ke kiri, lateral kanan atau rotasi. Nah, semua itu yang membatasinya adalah sendi-sendi di tulang belakang sehingga dia berfungsi istilahnya sebagai engsel. Nah, ini adalah gambar otot-otot di bagian tulang belakang yang sangat ekstensif ya, dan dia terdiri dari beberapa lapisan otot. Dan otot yang paling dalam itu yang dia bentuknya kecil-kecil. Ini adalah otot perut. Kenapa otot perut itu fungsinya juga penting pada kejadian tulang belakang? Karena dia berfungsi sebagai abdominal bracing mechanism atau dia berfungsi sebagai korset alami pada tulang punggung kita. Sehingga inilah selain otot bagian bagian belakang yang harus dikuatkan, ini juga harus dikuatkan karena dia yang akan membentuk brace natural untuk melindungi struktur di tulang belakang kita. Ini ada sedikit gambaran bagaimana biomekanika dari bergeraknya tulang belakang pada saat kita fleksi atau membungkuk ke depan dan ekstensi. Nah, ini tadi saya katakan bahwa tulang itu ada terdiri dari korpus, kemudian ini adalah bantalannya atau diskusnya, dan ini tulang korpus yang bagian bawahnya. Setiap tulang itu ada namanya dan kita sebut sebagai ini L4, ini L5. Dan kemudian ini adalah sendi, tadi yang sendi yang sering bermasalah yang disebut sebagai sendi faset. Ini adalah ligamen. Pointernya kelihatan nggak, Ja? Ya, kelihatan videonya. Rija, pointernya ya, kelihatan nggak, Ja? Oh, pointernya sih nggak. Kelihatan ada jari tangan. Kelihatan siapa itu? Kelihatan nggak, Ja? Sekarang nggak ada. Nggak ada ya? Sekarang nggak ada. Tadi ada jari. Tadi ada ya? Bentar ya. Nah, itu tuh ada. Nah, itu ada. Kelihatan kok itu. Kelihatan ya? Oke. Itu ada. Ada jari tangan tuh. Nah, ini gerakan dari tulang belakang kita pada saat kita membungkuk ke depan. Kita sebentar saya ulang. Nah, perhatikan pada saat kita membungkuk ke depan atau fleksi, ini ada tekanan di daerah diskusnya dan kemudian peregangan di ligamennya, baik yang di faset maupun yang di prosesus ini. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya orang dengan postur yang bungkuk terus-menerus, maka ini yang akan teregang terus-menerus, ligamen ini. Dan ini akan tertekan terus-menerus. Nah, ini tampak belakang pada saat gerakan fleksi. Untuk tulang belakang ini, gerakan yang bisa dilakukan itu fleksi atau membungkuk ke depan, kemudian ekstensi ke belakang, rotasi atau memutar, dan lateral fleksi kiri kanan. Nah, ini diagram gambaran diskus atau bantalan di tulang belakang pada saat dia menerima tekanan aksial. Tekanan dari atas ini akan diteruskan oleh nukleus pulposus yang ada di tengah dan kemudian disebarkan ke sekitarnya dan dikembalikan ke tulang yang berikutnya yang di bawah ataupun yang di atas.
Ini ada gambaran penjelasan berapa sih tekanan diskus yang terjadi yang dipengaruhi oleh berbagai postur yang sehari-hari kita lakukan dan juga olahraga yang kita lakukan. Kita bisa lihat bahwa tekanan intradiskal yang tertinggi adalah yang ini, yaitu pada saat mengangkat barang dengan posisi membungkuk dan lutut keadaan lurus. Ini juga termasuk tinggi pada saat mengangkat barang pada posisi lutut yang ditekuk dan punggung membungkuk. Dari penelitian yang menarik itu mengatakan bahwa pada saat lutut menekuk ataupun lurus itu tidak berpengaruh banyak terhadap tekanan intradiskal. Yang sangat berpengaruh itu adalah seberapa jauh benda yang kita pegang. Nah, tekanan intradiskal ini menurun pada waktu kita mengangkat benda dengan benda itu didekatkan ke tubuh kita. Jadi itu yang lebih penting. Selain lutut yang ditekuk, artinya pada saat mengangkat benda itu posisi jongkok, itu penting, namun yang lebih penting yang mempengaruhi tekanan intradiskal itu adalah pada saat kita mengangkat benda dan kemudian dekatkan ke badan. Itu yang mengurangi tekanan intradiskal. Kemudian bagaimana dengan olahraga yang sering kita lakukan? Ini yang terbesar tekanan intradiskal ternyata pada saat sit up. Nah, ini sangat berpengaruh pada tekanan intradiskal. Paling besar, sekitar 210 Pascal. Kemudian penyebab nyeri punggung bawah itu apa saja sih? Ternyata yang paling banyak dari penelitian adalah penyebab mekanik, yaitu sekitar 90%. Mekanik yang termasuk ke dalam mekanik adalah penyebabnya adalah tulang, otot, dan ligamen. Ternyata bahwa jepitan saraf itu cuma sedikit, sekitar 5-15%. Sisanya adalah bisa disebabkan oleh tumor, kemudian penjalaran dari organ dalam. Yang tersering itu adalah ginjal. Nah, ini sebagai gambaran supaya kita lebih jelas. Ini adalah otot-otot di daerah punggung, kemudian di daerah bokong, dan kemudian di paha. Jadi, walaupun keluhannya adalah nyeri punggung, bisa jadi penyebabnya adalah di daerah bokong, atau malah di daerah paha, atau sebaliknya. Tadinya nyeri punggung saja, ternyata menjalar nantinya ke nyeri bokong, dan nyeri tungkai. Ini pada saat pada saat otot di daerah tulang belakang ini tegang, maka akan berpengaruh pada sisi yang kontralateral atau sebelahnya. Ini tegang, dia akan menarik badan menjadi miring sebelah, sehingga yang sisi kontralateral akan teregang berlebihan. Dan ini akan menyebabkan terjadinya imbalans dari otot. Kemudian sendi. Sendi yang sering menyebabkan masalah tadi adalah sendi faset, kemudian sendi di daerah tulang panggul, yang disebut sebagai sacroiliac joint. Biasanya ini lebih sering terjadinya di pasien-pasien yang usianya 40 tahun ke atas karena sudah mengalami degenerasi, pengapuran, degenerasi, sehingga masalah yang ditimbulkannya lebih sering dari sendi. Kemudian jepitan saraf. Jepitan saraf itu sekitar 5-15% kejadiannya, di mana jepitan di daerah sini itu akan menyebabkan nyeri, kemudian kesemutan, ataupun baal yang dikeluhkan pasien mulai dari bokong, kemudian paha bagian atas, kemudian tungkai yang bagian bawah, sampai mungkin telapak kaki. Itu juga tergantung dari penjepitannya di sebelah mana, maka keluhannya akan beda-beda. Pasien bisa mengeluh di belakang kah, atau di sebelah lateral, atau pinggir, atau di depan. Nah, ini diskus intervertebralis yang tadi dibahas. Bila terjadi herniasi atau bulging, yang lebih sering terjadi adalah di daerah posterolateral. Kenapa? Karena di daerah posterolateral ini, ligamen yang melindungi area ini lebih lemah dibanding dengan area yang lainnya.
sehingga terjadilah bulging atau tonjolan ke arah posterolateral. Posterolateral ini posterior, ini anterior. Anterior itu depan, posterior itu belakang. Ini lateral. Jadi di antara lateral sama posterior itu adalah posterolateral. Nah, bulging dari diskus intervertebralis ini bisa juga dia akan menekan ke saraf yang berjalan di area belakang dari spine. Yang lebih kecil lagi presentasinya yang bisa menyebabkan nyeri punggung adalah penjalaran dari organ. Di antaranya yang sering adalah ovarium untuk di daerah sini, kemudian usus buntu bisa juga, kemudian kandung kemih dan ginjal. Ini gejalanya pun sama, pasien akan mengeluhkan nyeri pinggang di daerah sini, daerah perut sampai dengan paha, bahkan ada juga yang ke lutut. Nah, dari gejala-gejala yang sudah dipaparkan tadi, gejala seperti apa sih yang seharusnya kita waspada untuk nyeri punggung bawah yang sering disebut sebagai red flags, yaitu bila nyeri punggung bawah terjadi pada anak-anak kurang dari 18 tahun atau pada orang tua yang lebih dari 55 tahun. Kenapa? Karena seringnya pada anak-anak usia 18 tahun itu kurang dari 18 tahun, itu terjadinya karena infeksi yang lebih banyak. Dan kalau lebih dari 55 tahun, wanita itu biasanya karena osteoporosis, sehingga yang terjadi adalah fraktur kompresi. Kemudian ada riwayat trauma contohnya terjatuh, kemudian ada nyeri yang terus-menerus yang tidak hilang dengan istirahat, atau nyeri yang terus-menerus, nyeri lebih dirasakan pada malam hari, itu juga salah satu kategori dari red flag. Kemudian pada pasien-pasien kanker, karena pada pasien kanker penjalanan terakhir itu biasanya ke tulang. Kemudian penggunaan steroid yang ekstensif. Kemudian pasien dengan HIV, pasien yang mengalami penurunan berat badan yang cepat, karena itu diasosiasikan dengan keganasan. Kemudian ini yang perlu juga diperhatikan bahwa waspada bila nyeri punggung bawah itu sudah diikuti dengan gangguan miksi atau gangguan kemih. Apakah itu sulit berkemih atau justru tidak bisa menahan kemih, atau disertai juga adanya weakness atau kelumpuhan. Yang lebih sering terjadi adalah pasien datang sudah dengan kelumpuhan di pergelangan kaki. Jadi pasien tidak dapat mengangkat kakinya pada saat berjalan, sehingga keluhannya itu sering jatuh, gangguan keseimbangan, kemudian memakai sendal sering copot sendiri. Nah, itu sudah menandakan adanya ada weakness di ankle-nya, ya, di telapak kakinya. Kemudian ada keluhan lain di sendi-sendi yang lain, sendi-sendi kecil. Itu biasanya disebabkan karena autoimmune disease. Nah, ini faktor risiko apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri punggung bawah? Itu ada faktor risiko individu, yaitu tadi usia, kemudian kelemahan dari otot-otot belakang, otot-otot abdomen, kemudian perokok, kemudian secara psikologis orang yang mudah stres, ansietas, negatif mood, kemudian dari segi pekerjaan, pasien lebih banyak berhubungan dengan alat-alat yang menyebabkan vibrasi, contohnya pada para pekerja pembangunan jalan, nah itu sering terjadi nyeri punggung. Kemudian pasien yang mengangkat berat, itu juga sering terjadi nyeri punggung. Kemudian, sesuai dengan pembagian tadi, ada nyeri akut dan nyeri kronis. Nah, orang-orang dengan obesitas, kemudian
edukasinya yang rendah, itu lebih sering menjadi nyeri kronis. Dan kemudian pasien-pasien yang nyeri akutnya tidak tertangani dengan baik, itu juga nantinya akan menjadi nyeri kronis yang penanganannya akan lebih sulit. Nah, ini yang mesti diperhatikan bahwa gerakan yang memicu terjadinya nyeri punggung adalah gerakan yang membungkuk dan memutar. Artinya membungkuk ke depan dan memutar. Sering kita lakukan ini pada saat contohnya pada saat kita bekerja, duduk di kursi, di meja, dan pensil jatuh atau bolpen jatuh, tiba-tiba kita ambil pensil itu posisinya fleksi dan memutar. Itu berbahaya karena tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ligamen yang paling lemah itu adalah ligamen yang di daerah posterolateral. Jadi kalau ingin mengambil sesuatu yang jatuh, itu kita harus berhadapan. Maksud saya berarti benda yang jatuh itu harus pas di depan kita. Jangan sampai tulang belakang kita itu memutar untuk mengambil barang tersebut. Ini mengenai postur. Mengapa postur itu penting pada kejadian nyeri punggung bawah? Karena pada postur yang tidak baik, inilah yang terjadi. Ya, mungkin sebelumnya saya akan terangkan postur yang baik itu seperti apa sih. Postur yang baik itu yang disebut sebagai postur yang meletakkan kita ke kepala, posisi kepala, kemudian terang, kemudian paha itu satu garis atau lurus ya, sejajar. Nah, yang tidak baik ini mungkin kita bisa lihat dari gambarnya, ini pasiennya head forward, kemudian lengkungan dari tulang belakang ini berlebih. Ini juga berlebih. Yang terjadi adalah ini akan tulang belakang di daerah lumbar ini kita sebut sebagai hiperlordotik. Artinya ekstensinya akan terlalu berlebih sehingga akan memberikan tekanan yang lebih besar pada sendi-sendi faset yang tadi saya sebutkan. Kemudian otot di daerah abdomen atau perut ini akan teregang secara berlebihan sehingga menimbulkan terjadinya kelemahan di otot perut. Kalau misalnya otot perutnya lemah, otomatis bracing alami kita akan lemah. Bracing alami lemah, maka terjadilah instabilitas, imbalance, sehingga nantinya akan memicu terjadinya nyeri punggung bawah. Nah, ini postur yang kita lihat dari arah belakang pada pasien dengan orang dengan skoliosis. Ini pun sama, jadi pada skoliosis ini, kelengkungan dari tulang belakang ini ada abnormal, tidak normal. Sehingga terjadi spastisitas di satu sisi dan terjadi kelemahan atau regangan berlebih juga di daerah sisi kontralateralnya. Otot-otot yang spastis ini tentu akan menimbulkan nyeri. Begitu juga dengan otot yang teregang, berlebih akan menimbulkan nyeri. Tekanan berlebih atau kurva yang melengkung berlebih pada sisi sebelah sini, ini akan menyebabkan penekanan di tulang atau di sendi di daerah kurva melengkung, kurva cekung. Apa faktor yang mempengaruhi postur dari seseorang? Di antaranya adalah struktur tulang. Struktur tulang yaitu biasanya penyebabnya adalah fraktur kompresi yang sering kita lihat pada pasien geriatri, itu dia akan membungkuk secara berlebih karena memang sudah terjadi fraktur kompresi. Sehingga tidak bisa mempertahankan postur normalnya. Kemudian adanya ligamen laxity. Contohnya pada orang-orang yang berdiri dengan lutut yang tidak lurus, dia lebih banyak melengkung ke arah ke belakang. Kemudian habit juga, kemudian adanya mood atau depresi. Kenapa? Karena pada orang depresi dikatakan dia lebih sering
forward gitu, bahunya terangkat, kemudian kepalanya lebih sering ke depan. Nah, itu akan menyebabkan spasme dari otot-otot di bagian punggung. Nah, ini gambaran pada pasien dengan postur yang tidak baik. Ini adalah postur yang baik, dan ini adalah postur yang tidak baik. Pada postur yang baik itu ada COG atau center of gravity yang dipertahankan oleh badan kita sehingga kita bisa berdiri tegak. Nah, pada hiperlordotik atau kelengkungan tulang belakang yang bertambah, maka center of gravity itu akan lebih berpindah ke depan. Sehingga otomatis yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ini perut yang normal, kemudian ini perut dengan orang-orang obesitas atau ibu hamil. Kejadiannya adalah seperti ini. Jadi center of gravity-nya dia berpindah, lengan beban pun bertambah, sehingga apabila pasien tidak bisa mempertahankan center of gravity, tentu saja pasien akan jatuh ke depan. Nah, supaya mencegah tidak jatuh ke depan, maka yang terjadi adalah peningkatan lengan beban otot punggung bawah. Otomatis dia bekerja akan lebih berat, menyebabkan nyeri, dan ujungnya adalah terjadinya nyeri punggung bawah. Lalu apa yang harus dilakukan bila sudah terkena nyeri punggung bawah? Tentu saja harus dievaluasi sedini mungkin secara komprehensif karena seperti tadi dikatakan, nyeri punggung bawah itu adalah gejala. Jadi bukan diagnosis, tapi dia gejala. Jadi penyebab pastinya itu harus dicari. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengurangi nyeri, mempertahankan fungsi, meminimalkan gejala sisa, dan mencegah berulang. Ini ada bagan penanganan tentang nyeri punggung bawah. Kalau untuk pasien-pasien akut, nyeri punggung bawah, itu kita sebutnya sebagai simple pain. Jadi biasanya diberikan terapi dengan obat-obatan, bisa dengan oral, bisa dengan topikal atau seperti salep atau krim, kemudian dengan obat-obatan yang lain selain obat-obat nyeri, yaitu biasanya untuk merelaksasikan otot. Yang sulit adalah pasien dengan nyeri punggung bawah yang kronik. Itu sudah melibatkan banyak hal sehingga terapinya juga masuk ada edukasi pasien, kemudian exercise atau latihan, bisa juga dilakukan akupunktur, kemudian cognitive behavioral therapy, terutama pada pasien-pasien yang coping terhadap pain-nya itu tidak bagus. Nah, apabila semua ini sudah dilakukan dan pasien masih tetap mengeluh nyeri yang tidak berkurang, perlu juga dipikirkan untuk terapi operatif. Tapi sebelum memasuki terapi operatif ini, saat ini bisa dilakukan yang disebut sebagai intervention pain management. Jadi dengan suntik, dengan menggunakan bisa dengan USG atau dengan radiologi yang lain, itu dilakukan penyuntikan langsung di tempat di mana sumber masalah. Contohnya seperti tadi, misalnya penyebabnya ternyata dari anamnesa dengan pasien dan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan radiologi mengarah kepada facet joint syndrome, maka yang disuntik adalah facetnya. Jadi itu semacam intermediate sebelum operasi gitu ya? Sebelum operasi. Kemudian latihan yang dilakukan di bagian kedokteran fisik rehabilitasi ini tujuannya adalah memperbaiki postur, karena ini paling penting. Kenapa? Karena apabila postur tidak diperbaiki, sementara pengobatan nyeri punggung bawahnya dengan nyerinya sudah menurun, tapi kalau posturnya tetap begitu, maka dia akan berulang. Kemudian tujuan yang kedua adalah mencegah tirah baring lama,
kemudian mengurangi risiko menjadi nyeri kronis dan kecacatan. Latihannya meliputi mobilitas, kemudian latihan penguatan otot, dan juga latihan kebugaran. Nah, ini ada gambar-gambar edukasi postur yang benar pada saat mengangkat barang, kemudian pada saat kita menggosok gigi pun sering juga kita salah, yaitu dengan bungkuk. Ini punggungnya membungkuk, yang betul adalah punggung lurus. Kemudian kaki diberi bench, tujuannya adalah untuk merelaksasi dari otot-otot panggul. Sama pada saat kita mencuci piring, kemudian pada saat menyetrika, dan ini yang sering terjadi pada saat duduk. Ini postur yang salah. Bapak-bapak biasanya menyimpan dompet di saku belakang. Nah, ini sering menyebabkan terjadinya yang kita sebut sebagai piriformis syndrome. Piriformis itu adalah otot kecil di daerah bokong, dia akan bermasalah bila kita sering duduk dengan sebelah ada dompet. Kenapa? Karena tentu saja ini menyebabkan ketidakseimbangan otot. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sering duduk dengan kaki yang disilangkan. Nah, postur yang baik pada saat duduk yaitu kepalanya tegak, kemudian siku 90 derajat, hip 90 derajat, lutut 90 derajat, dan seluruh dari telapak kaki ini tersangga dengan baik. Ini postur pada saat tidur, memakai bantal, dan kemudian untuk paha ini disangga dengan menggunakan bantal. Atau bisa juga untuk merelaksasikan dari otot-otot tulang belakang, itu bantal disimpan di bawah lutut. Ini adalah edukasi bangun tidur yang baik, yang tidak mencederai otot tulang belakang. Dengan posisi miring terlebih dahulu, turunkan kaki di bawah tempat tidur, keluar dari tempat tidur, dan kemudian dorong dengan menggunakan tangan. Jadi tidak langsung bangun dari posisi terlentang. Ini beberapa latihan yang sering diedukasikan untuk pasien dengan nyeri punggung bawah. Tentu ini harus dipilih, tidak semua gerakan bisa dilakukan oleh pasien nyeri punggung bawah, tergantung dari diagnosanya tadi, gerakan mana yang aman untuk pasien. Dari penelitian didapatkan bahwa latihan seperti ini yang disebut sebagai abdominal drawing in itu bisa menyebabkan peningkatan kontraksi otomatis dari otot perut di transversus abdominis, sehingga mengurangi keluhan nyeri punggung bawah dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Ini adalah gambaran modalitas yang sering kita gunakan di poli, rehabilitasi medik atau kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ya dahulu kedokteran fisik rehabilitasi itu disebut sebagai rehabilitasi medik atau RM. Nah, sekarang dirubah menjadi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, ini adalah latihan-latihan yang bisa dilakukan di poli atau di rumah. Dan ini adalah modalitas yang sering kita gunakan. Ini ada infrared, kemudian electrical stimulation, dan ini adalah ultrasound. Selain itu, bisa dilakukan juga tapping untuk nyeri punggung, kemudian dry needling, atau mungkin orang lebih kenal sebagai akupunktur. Nah, ini adalah injeksi. Sebelum pasien dinyatakan atau divonis harus dilakukan operasi, biasanya ini yang dilakukan. Ini adalah korset, digunakan untuk pasien-pasien nyeri punggung yang dalam fase akut. Kemudian apa yang tidak boleh sih untuk pasien nyeri punggung? Yang tidak boleh adalah merokok atau nikotin. Karena nikotin ini dia meningkatkan persepsi nyeri dan juga dia meningkatkan sitokin proinflamasi sehingga menyebabkan amplifikasi dari nyeri. Kemudian pada pasien penderita nyeri punggung bawah yang merokok itu lebih banyak atau lebih sering mengalami batuk, sehingga pada saat batuk itu kan semua otot perut itu bekerja sehingga menyebabkan stres mekanik. Kemudian pasien-pasien dengan overweight atau obesitas
seperti yang tadi dijelaskan, itu karena faktor biomekanika, dan ternyata bahwa pasien overweight atau obesitas itu ada yang disebut sebagai C-reaktif protein, yaitu proinflamatornya dia meningkat, sehingga menyebabkan meningkatnya level nyeri. Kemudian kapan penderita pasien atau pasien nyeri punggung bawah itu boleh kembali bekerja? Sebetulnya tidak ada patokan yang mengatakan timingnya kapan bahwa pasien itu boleh kembali bekerja. Namun dikatakan bahwa nyeri punggung bawah itu harus dapat ditangani secara cepat. Jadi pada fase akut itu diharapkan dalam 1 minggu itu nyerinya itu berkurang. Dengan nyeri yang berkurang, maka tindakan selanjutnya itu akan lebih bisa dilakukan secara agresif, yaitu latihan-latihan penguatan, kemudian latihan stretching bila ada otot-otot yang spasm, itu bisa dilakukan secara lebih agresif sehingga mencegah terjadinya pasien jatuh ke nyeri kronis. Nah, pada pasien nyeri punggung bawah itu complete pain relief itu biasanya jarang. Jadi yang diharapkan itu adalah memang menurun dan nyerinya itu terkontrol. Bagaimana dengan nyeri punggung bawah yang terjadi pada anak? Nah, pada anak ini penyebabnya yang ini adalah skoliosis, yang banyak juga adalah skoliosis, terutama pada anak perempuan. Kemudian saya juga menemukan bahwa hubungan antara tas punggung dengan nyeri punggung pada anak itu dikatakan bahwa tas punggung yang melebihi 7,5–15% dari berat badan anak itu meningkatkan kebutuhan metabolik. Jadi tidak secara langsung menyebabkan nyeri punggung, tapi dia justru meningkatkan kebutuhan metabolik untuk anak yang diperlukan anak tersebut untuk bergerak. Jadi tidak berhubungan langsung dengan nyeri punggung pada anak. Tapi tetap direkomendasikan bahwa berat yang bisa dibawa oleh seorang anak itu tidak lebih dari 10% dari berat badan anak. Nah, sebagai slide terakhir, nyeri punggung adalah gejala. Jadi tetap harus dicari sumber penyebab nyerinya. Dan kita harus bisa mencegah nyeri punggung bawah untuk tidak jatuh menjadi nyeri kronik. Karena pada nyeri kronik inilah yang terlibat, tidak lagi tulang belakang saja, tapi nyerinya itu akan sudah ditransmisikan ke sistem limbik. Sistem limbik itu adalah sistem otak yang mengatur emosi, sehingga ini akan lebih sulit. Dan memerlukan obat-obat yang lebih kompleks, contohnya antidepresan, bahkan antikonvulsan yang biasanya dipakai untuk orang-orang epilepsi, untuk meringankan nyerinya. Pada orang dengan nyeri kronik yang terjadi adalah karena nyerinya orang akan merasa takut untuk bergerak. Takut untuk bergerak akan menyebabkan weakness dan stiffness dari otot-otot, sehingga makinlah dia tidak mau bergerak, sehingga menyebabkan terjadinya deconditioning dari orang tersebut. Deconditioning ini juga nantinya akan melemahkan sistem kardiovaskulernya, kemudian melemahkan ototnya, dan nyerinya ini tidak hilang-hilang, jadi berputar terus-menerus. Ini yang kita cegah supaya tidak menjadi kronis. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, mungkin sekarang maaf ya agak manjang ininya, waktunya. Mungkin kita bisa buka pertanyaan mungkin ya, Om Hendrik. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya nanya deh, kalau praktek chiropraktik itu fungsinya apa ya? Apakah kalau memang sudah ada gejala atau sebaiknya sebelum gejala pergi ke chiropraktik untuk membenarkan postur? Chiropraktik itu sama, jadi dia menilai juga postur dari pasien yang datang dengan keluhan-keluhan nyeri. Cuma kalau chiropraktik itu saya kurang yakin, saya tidak yakin, saya tidak mengetahui bagaimana sih dia kompetensinya itu sampai sejauh apa.
gitu. Jadi kalau apakah dia mempelajari medis sebelumnya atau tidak, itu saya kurang tahu. Jadi saya tidak yakin kompetensinya itu seperti apa, karena saya tidak tahu juga kurikulumnya seperti apa. Gitu mungkin Oke. Ya. Di kedokteran Enggak. rehab medik ya? Enggak. Lalu pertanyaan saya kedua, kalau pengobatan dengan akupunktur itu sebenarnya membantu hanya mengurangi rasa sakitnya atau efeknya sampai ke jauh mana sih? Kan faktornya adalah kalau misalkan karena dia low back pain karena saraf terjepit, apakah akupunktur hanya mengurangi rasa sakitnya atau juga akan mengubah, nggak tahu apa, ada perubahan dari sisi ototnya atau sisi. Ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa akupunktur yang timur itu beda dengan yang barat. Maksudnya jadi kalau akupunktur yang Chinese akupunktur itu ya, dia menganut sistem meridian. Nah, kalau untuk kedokteran barat, akupunkturnya tidak berdasarkan sistem meridian. Jadi dia berdasarkan lokasi mana yang akan diterapi. Itu pertama. Kemudian untuk jepitan saraf, yang terjadi pada saat saraf terjepit itu adalah ada proses jepitnya yang bisa menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan di sekitar sarafnya. Sehingga itu akan menambah proses atau menambah keluhan lebih berat. Nah, untuk akupunktur itu ditujukan kepada otot-otot di sekitar dari sendi, karena tidak pada pasien dengan keluhan nyeri punggung bawah itu biasanya datangnya sudah kronis, sehingga yang tadinya memang keluhannya adalah awalnya adalah sendi yang bermasalah, tapi akhirnya sudah diikuti dengan otot yang spasm atau kita menyebutnya sebagai CRPS atau kompleks regional pain syndrome, artinya udah di sumber nyerinya tidak lagi di tempat yang sama, tapi menyebar kemana-mana. Nah, itu kita bisa ringankan dengan akupunktur tadi. Kalau untuk yang sendi, yang faset tadi, dengan akupunktur itu kita menggunakannya dengan menggunakan guiding, dengan USG. Jadi tidak blind akupunktur. Begitu. Jadi fungsi dari akupunktur untuk nyeri punggung bawah, untuk meringankan otot-otot yang mengalami ketegangan, kemudian itu akan berpengaruh pada keluhan, mengurangi keluhan nyeri punggung. Dari situ kita menilai lagi pasien, apakah nyerinya berkurang. Kalau misalnya belum berkurang, kita cari lagi. Karena memang untuk nyeri punggung bawah yang kronis ini sulit untuk ditentukan bahwa penyebabnya cuma satu. Bisa jadi penyebabnya adalah banyak. Gitu. Jadi kalau untuk akupunktur, kalau untuk yang faset atau sendi tadi itu harus menggunakan guiding. Jadi kita melihat di mana si jarum itu masuk, karena di situ adalah struktur-struktur yang sangat kecil. Kalau misalnya kesenggol struktur yang tidak diharapkan, itu akibatnya bisa fatal. Baik, ini ada mungkin Om Hendrik udah jelas mungkin ya? Oh ya, terima kasih, cukup jelas. Ada pertanyaan nih lewat chat mengenai kasur yang agak keras, apakah bikin punggung mendingan, iya atau tidak? Lalu pertanyaan dari yang sama dari beliau adalah setiap duduk tahiyat akhir nih, kita kan miring nih, kalau untuk yang orang Indonesia, kalau di Middle East atau di beberapa negara di Asia Tengah itu enggak, sebetulnya duduknya biasa aja kayak duduk awal, tapi kalau di Indonesia kebanyakan miring nih. Nah, itu apakah efek enggak sih untuk kalau miring ke kanan? Soalnya kalau habis itu suka agak sakit, terus kalau dibalikin ke kanan jadi jadi mendingan gitu. Itu apakah bikin sakit enggak gitu? Ya, pertanyaan pertama tadi kasur ya. Kasur yang dikatakan baik untuk punggung adalah yang firm. Firm itu apa ya? Firm itu solid tidak ya? Keras. Firm itu tidak keras dan per definisi firm itu tidak keras. Jadi
seperti apa ya kalau firm? Dia ngikutin bentuk tubuh nggak atau? Enggak, kalau yang terlalu lembek mengikuti bentuk tubuh juga kurang baik. Jadi yang benar adalah yang firm. Yang terlalu keras juga akan mencederai. Itu. Kemudian yang kedua, posisi tahiyat akhir. Mungkin pada posisi tahiyat akhir bisa kita analogikan tadi dengan yang duduk miring dengan dompet di sebelah, atau dengan ibu-ibu yang menyilangkan kaki. Jadi kalau misalnya kita tahu penyebabnya apa, duduk miring tadi keluhannya adalah nyeri, maka kita tahu bahwa selanjutnya adalah kita harus melatih otot sebelahnya, gitu. Atau stretching otot yang sakit tadi dan otot sebelahnya diperkuat. Apakah menjawab pertanyaan itu? Pertanyaannya? Yang nanya siapa ya? Kalau dikatakan apakah bisa menyebabkan nyeri punggung karena tahiyat, saya rasa bisa, karena memang posturnya kan miring. Jadi bisa menyebabkan nyeri punggung. Oke, ada lagi mungkin dari yang lain? Ibu Susi, Ibu Feni, silahkan. Dok, saya nih. Gigin. Bu Susi kok suaranya gitu? Om Gigin. Ya, bentar Mbak Denaros. Saya kan biasa bersepeda. Nah, yang saya rasakan ini setelah setengah jam bersepeda itu selalu pinggang sebelah kiri. Pinggang sebelah kiri itu mulai nyeri, terus kesemutan. Kadang tadi ya ada baal sampai ke paha, ke pantat, terus sampai kadang ke lengan sebelah kiri. Nah, habis itu istirahat sebentar, sekitar 10 menit, recover gitu, udah biasa lagi, bisa lanjut lagi. Nah, kalau seperti itu, apakah kemungkinan besar itu masalah di tulang belakang, apakah di otot atau di syaraf? Terus langkah pertama yang harus dilakukan pemeriksaannya apakah langsung ke dokter ortopedi atau ke dokter saraf kah atau ke dokter penyakit dalam dulu? Gitu, Bu Dok. Ya, pertanyaan pertamanya, pada posisi istirahat apa yang nyerinya menjadi hilang? Duduk? Berdiri. Berdiri, didiamin dulu 10 menit baru bisa jalan lagi, normal lagi, nggak kerasa apa-apa. Ya, kalau melihat dari postur yang pesepeda, itu kan bungkuk ke depan ya? Ya. Fleksi ke depan. Nah, itu akan berpengaruh tadi seperti video yang tadi saya share, itu diskus atau bantalan itu akan lebih terdorong ke belakang. Itu jadi terjadilah penekanan syaraf yang menimbulkan keluhan di kaki, bisa sebelah atau bisa dua-duanya. Nah, pada saat posturnya kembali normal, artinya pada saat berdiri, maka dorongan bantalan atau tonjolan itu lebih bergerak ke arah depan, ke anterior. Jadi dia tidak menekan lagi si saraf itu. Jadi keluhannya akan berkurang. Itu. Yang harus dipastikan itu pemeriksaannya bisa dengan MRI atau ya dengan MRI untuk memastikan apakah betul bahwa itu penyebabnya adalah apakah penyebabnya itu di diskus kah atau di sendikah gitu. Ya, jadi kita ingat lagi bahwa penyebab nyeri di tulang belakang itu bisa dari sendinya, bisa dari diskusnya, bisa dari sarafnya. Yang sering terjadi itu udah campuran, udah nggak jelas. Nah, harus pergi ke dokter mana dulu? Biasanya dokter penyakit dalam itu akan merefer lagi ke rehab medik. Kalau memang dia tidak menemukan nyeri punggung bawah yang disebabkan karena gangguan organ viscera, artinya organ dalam. Kalau memang keluhannya mengarah ke ginjal, nah mereka yang akan menangani. Tapi kalau dia tidak menemukan ke arah ginjal, maka akan dirujuk ke dokter penyakit dalam, dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sama halnya dengan
dokter ortopedi. Dia mungkin akan mengobati dulu, tapi kalau misalnya tidak indikasi untuk operasi, maka akan dirujuk juga ke kedokteran fisik rehabilitasi. Begitu. Kemudian yang lain, Ya, tadi sebenarnya sama menyambung ke sini mungkin dari segi rambu-rambunya gitu kan. Kapan sih kita harus konsul ke spesialis ortopedi, ke rehab medik atau ke syaraf itu kalau ada keluhan tulang belakang itu apa sih rambu-rambunya dan kemana yang supaya lebih efektif mungkin ya dari segi ini? Ya, memang kalau spesialis kedokteran fisik rehabilitasi itu lebih banyak berurusannya dengan dokter saraf kalau untuk urusan nyeri punggung bawah ini. Karena apapun keluhannya, kalau keluhannya itu adalah nyeri, itu pasien pasti datangnya ke dokter saraf. Mau nyeri lutut kah, nyeri bahu, nyeri siku, itu semua akan datang ke dokter saraf. Karena tadi dalam kerangka berpikirnya nyeri itu berarti saraf kejepit. Padahal itu belum tentu. Gitu. Jadi penyebabnya bisa banyak. Penyebab nyeri bisa banyak. Ini tadi yang Om Gigin bisa dilanjutkan dengan MRI mungkin bisa lebih komprehensif mungkin ya. Selain kalau misalkan tidak berasal dari organ yang ada kelainan dari segi ginjal atau apa gitu ya. MRI lebih bisa ngasih guidance gitu ke sana. Kalau Gigin kayaknya harus dijual road bike-nya, jual murah kayaknya. Di Lego. Oke, saya nanya juga dong. Ya, silakan. Jadi kan kadang ada juga yang kerasa sakit itu nggak sering lah, misalkan setahun paling 2-3 kali gitu. Nah, kalau yang tidak, nggak kedengeran ya? Ya, tadi keputus. Ya kadang nyeri itu bukan yang berulang-ulang terus gitu ya, tapi agak jarang-jarang sakit, kemudian beberapa lama tidak terasa lagi, ya paling misalkan dalam setahun mungkin cuma 1-2 kali, dan kita juga nggak tahu sakitnya itu pas posisi apa gitu ya. Nah itu apakah itu perlu diperiksa ke dokter kah atau gimana? Karena kan begitu diperiksa ke dokter juga mungkin sedang tidak terasa gitu, atau perlu ada pemeriksaan khusus kalau yang seperti itu. Oh, Indra ya, halo. Ya putus ya. Diulang lagi ya. Diulang lagi ya. Ya, jadi kadang ada yang terasanya itu sakitnya itu nggak terlalu sering, ya tidak terlalu sering, tapi mungkin begitu ya tidak terlalu sering. Apakah itu sudah harus diperiksakan atau itu dianggap normal-normal saja, itu aja sih. Bagaimana? Nyeri pinggang tapi tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering, ya. Ya. Tapi ya berulang-ulangnya itu misalkan paling setahun 2 kali gitu ya. Nah kalau periksa ke dokter pun kan juga kadang kitanya sedang nggak sakit juga gitu, susah menjelaskannya. Ya. Maksudnya kalau keadaannya begitu, apakah perlu diterapi atau memang dianggap sehat aja atau gimana? Jadi kalau dari literatur itu dibilang bahwa 85% penyebab nyeri punggung bawah itu tidak spesifik. Dan memang sebagian besar orang itu akan sembuh dalam waktu 3 bulan dengan tidak diapa-apain gitu. Nah, tapi kalau memang dia berulang setahun 2 kali, itu kita mesti tahu berulangnya itu kenapa? Apa tiba-tiba berulang kah? Atau memang ada ketrauma atau posisi-posisi tertentu yang menyebabkan dia berulang. Nah, saran saya tetap datang untuk konsultasi. Berulangnya itu pada saat apa? Karena itu penting untuk mencegah untuk berulang berikutnya. Gitu. Dan untuk edukasi seperti apa latihan yang cocok disesuaikan dengan kemungkinan diagnosis yang didapat dari tanya jawab dan pemeriksaan fisik. Mungkin kalau pada saat datang ke dokter ya pada saat nyeri, karena untuk pemeriksaan fisiknya agar lebih jelas. Gitu. Oke, siap. Terima kasih.
Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Feni. Kapan sih atau boleh nggak sih kalau sakit punggung bawah itu dikompres pakai air, apakah air panas atau air dingin? Pada kondisi akut itu yang lebih baik adalah kompres dingin. Itu pada kondisi akut, karena pada kondisi akut itu yang terjadi adalah inflamasi atau peradangan. Jadi kalau kita kompres dengan air hangat, pembuluh darah akan makin melebar sehingga makin bengkak tempat nyerinya itu. Jadi pilihan yang paling baiknya adalah kompres dingin. Kalau untuk nyeri kronis itu kompres panas atau hangat, bukan panas. Nanti luka bakar. Mungkin itu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya ada pertanyaan nih, kalau satu aja nih, kan sekarang lagi demam lari ini ya, orang jogging dan sebagainya, mungkin sekarang berkurang karena COVID ini, tapi sebelumnya, apakah manakah tempat yang baik untuk lari itu? Apakah di jalan aspal atau di di yang berbatu atau tanah atau mungkin di di trek yang kalau di luar tuh ada pakai kayak semacam karet gitu. Nah, mana sih yang paling aman gitu untuk tidak menyebabkan sakit kendaraan? Ya. Cedera pada sport itu lebih banyak malah dialami oleh rekreasi atlet. Jadi atlet yang memang bukan profesional atlet itu lebih sering mengalami cedera. Untuk lari yang paling baik itu lari di permukaan bukan aspal, karena pada permukaan aspal itu ground reaction force-nya itu lebih besar sehingga akan menyebabkan efek atau penekanan yang besar, entah itu pada kakinya atau pada tulang belakang. Jadi yang paling baik itu adalah di jogging track, bukan di aspal. Dan perlu diperhatikan kalau memang sering jogging, sering lari, sepatu itu harus sesuai. Jadi tidak sembarangan sepatu yang bisa digunakan untuk lari. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi atau sudah cukup puas? Itu yang dari Feni itu, udah belum ya tadi? Oh ya, kompres air panas, air dingin, atau ada lagi? Terakhir. Dokter. Siapa? Ya, silakan tadi. Siapa yang mau nanya? Ya, saya Kurniadi dari tetangganya dulu di Bandung, Bu Dokter. Iya, mangga. Jadi tadi kan yang sepedaan ada cedera, lari juga cedera. Jadi untuk bapak-bapak umur 40-an ini olahraganya apa ya, Dok, ya, yang cocok ya? Sebenarnya olahraga apapun cocok, cuma harus disertai dengan warming up dulu yang baik. Kemudian olahraga yang disebut sebagai olahraga yang baik itu ada aturannya. Jadi frekuensinya harus masuk, kemudian targetnya juga harus ada. Jadi mungkin agak melebar ini. Beda dengan physical activity. Kalau physical activity itu adalah aktivitas fisik. Jadi bersih-bersih rumah itu disebut sebagai physical activity. Jadi bukan olahraga. Olahraga itu harus terukur. Nah, untuk usia yang seperti kita atau 40 tahun ke atas, olahraga apa yang cocok? Itu olahraga yang mengurangi impact yang besar terhadap sendi. Misalnya di air. Nah, itu lebih disarankan untuk terutama pada penderita nyeri punggung bawah. Oke, mungkin. Terima kasih, Dok. Itu yang kompres panas dingin, Indra? Tadi sudah dijawab. Kalau untuk fase akut yang digunakan adalah kompres dingin. Kenapa? Karena
pada fase akut itu terjadi peradangan. Artinya mungkin ada pembengkakan, kemudian teraba hangat. Nah, itu bagusnya kompres dingin, karena kalau dilakukan kompres panas, pembuluh darah yang mengarah ke daerah peradangan itu akan semakin melebar. Sehingga kalau ada bengkak akan tambah bengkak dan tambah teraba hangat nantinya. Jadi kompres dingin yang paling baik. Oke. Mungkin kita udah melebar 15 menit, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan tentang penanganan low back pain atau nyeri punggung bagian bawah. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa ditanyakan lebih lanjut, baik melalui WhatsApp group atau lewat channel lain. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari pihak Dr. Indri. Mungkin saya kembalikan ke Om Hendrik untuk closing. Ya, terima kasih buat Om Indra sudah jadi special host untuk webinar kali ini. Terima kasih banyak buat Dr. Indri yang sudah membagikan ilmunya tentang low back pain ini. Ya, kita sampai jangan lupa minggu depan kita ada webinar lagi. Kita akan belajar tentang solar PV dan baterai untuk penggunaan di rumah. Kita juga akan ada special guest dari PLN. Itu aja. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih Indra.